Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih wa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun warwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wasraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyak. Mata atlaqa lisanaka bit-talab, ya. Mata atlaqa lisanaka bit-talab, sepanjang Allah menggerakkan ucapanmu untuk memohon, ya. Fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, sesungguhnya Allah itu memang hendak memberimu. Jadi hakikatnya pemberian Allah itu mendahului doa-doa para hambanya. Hakikatnya. Allah menyebutkan Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku bakal mengijabahi. Apakah ijabah Allah itu akibat dari doanya para hamba? Syariatnya demikian. Tapi hakikatnya kalau Allah mengijabahi, menjawab doa-doanya hamba, si hamba itu digerakkan oleh Allah melalui lesannya untuk berdoa. Ya. Begitu juga kalau kita ini, nah, akhirnya begini, kalau begitu untuk apa saya memohon, meminta, kalau sesungguhnya permintaan ini sama sekali tidak merubah takdirku. Untuk apa ini saya berdoa? Jadi justru kalau kita tidak berdoa, itu pertanda takdir kita memang sedang tidak diberi. Lalu orang akhirnya menjadi sangat kuat semangatnya berdoa, takut kalau tidak diberi. Jadi pemberian Allah tetap mendahului permintaan kita, karena Allah selama-lamanya tidak pernah menjadi akibat. Allah itu tetap menjadi sebab. Hanya saja kelemahan kita memahami itu di dalam proses hidup menembus waktu ke depan. Ini kita tidak mampu memandangnya, karena itu bagian dari rahasia Allah di dalam takdirnya. Begitu juga kenapa kita tidak bisa melihat takdir kita, yaitu cara Allah mencintai kita. Jadi nggak usah kita ini, kan tidak ada ya perintah di Al-Quran, hai manusia, coba kamu cari, kamu buru rahasia takdirku, tidak ada. Orang dibukakan takdir oleh Allah itu, ya bisa enak, bisa tidak enak. Karena itu oleh Allah ditutup. Kalau takdir kita besok tiba-tiba takdirnya ada seseorang harus pergi naik kapal gitu, dan kamu akan tenggelam, takdirnya begitu. Pertanyaannya, apakah Anda tidak akan pergi dari rumah saat itu? Ternyata begitu Anda dibuka takdir bahwa besok supaya saya tidak tenggelam, saya nggak pergi dari rumah. Orang itu akhirnya tidak pergi dari rumah, betul.
Menurut pandangan kelemahan pikiran dia tidak mau pergi dari rumah itu. Ya, tapi orang tetap tidak akan tahu bagaimana besok tiba-tiba dia harus nyampe ke laut dan kapal itu. Nah, oleh karena itu dia kalau kemudian dia berdoa, ya Allah, semoga saya diselamatkan besok ya Allah. Apakah harus begitu kira-kira? Wong dia sudah diperlihatkan takdirnya. Dia harus tetap wajib berdoa. Ternyata besok kapalnya nggak tenggelam. Ya, kapalnya kok nggak jadi tenggelam? Apakah tidak jadi tenggelam itu akibat doa-doaku semalam? Tidak sama sekali. Memang Allah membukakan rahasia tadi, seakan-akan besok ini tenggelam tadi, itu hanyalah sebuah rahasia yang paling pinggir, yang tersembunyi di balik itu sebenarnya bukan itu. Ini bagaimanapun manusia itu kalau dibukakan takdirnya oleh Allah itu belum tentu maknanya itu tadi. Dulu ada seseorang di Pondok Peta dulu datang, dia pengen di pondok aja karena dia menganggap, merasa bahwa dia akan mati antara tanggal ini tanggal sekian. Oleh beliau, Mbah Yai waktu itu, siapa yang bilang? Ya kalau mau buktikan saja katanya. Ternyata nggak mati-mati dia. Nah, seperti itu. Jadi seperti juga kisah perang Badar, ya. Rasulullah SAW diberi janji oleh Allah, umat Islam ketika itu akan kemenangan perang Badar. Akan kemenangan perang Badar. Menang. Gak taunya tiba-tiba jumlah pasukan kafir luar biasa, 3 kali lipat. Gitu. Ini ada sebuah titik nadir yang orang harus teruji. Itu di situ susu. Antara janji dan fakta-fakta yang dihadapi saat itu juga. Duh, janjinya kita menang, tapi faktanya kita cuman beberapa orang ini. Mana mungkin kita menang? Jadi Allah kan mengingatkan, walaqad nasrukumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kalian ketika perang Badar dan kondisi kalian saat itu dalam kondisi hina dina. Rasulullah SAW berdoa sampai doanya benar-benar seperti mengancam Tuhan. Ya Tuhan, kalau sampai kami ini kalah dalam peperangan ini, lam tu'bad abadah, kamu gak bakal disembah selamanya. Sampai Abu Bakar itu istilahnya meredakan beliau. Ya Rasul, sudahlah jangan berdoa seperti itu. Kita tawakal saja, kita kan sudah dijanjikan kemenangan. Tapi Rasulullah malah semakin serius berdoanya. Rupanya pertempuran kemudian berlangsung dan pasukan umat Islam menang. Apakah kemenangan itu akibat doanya Rasulullah? Karena doa Rasulullah yang begitu dahsyat tadi. Kemudian kenapa Abu Bakar sebegitu tawakal dan tabah, sabar ketika menghadapi peristiwa seperti itu, sampai dalam 2 tanda petik seperti menegur Rasulullah, wahai Rasul, jangan seperti itulah berdoa, toh Allah sudah menjanjikan kemenangan pada kita. Nah,
Rasulullah SAW justru memberi pelajaran kepada umat untuk melihat hakikat yang tersembunyi di balik janji-janjinya Allah. Sayyidina Abu Bakar juga melihat janji-janjinya Allah, tetapi melihat formalitasnya janji. Seperti tadi, orang dibuka oleh Allah, kelihatannya mau celaka, saya mau tenggelam. Apakah mission impossible yang tersembunyi di balik itu tadi, apakah wujud dibukanya bahwa dia akan tenggelam tadi? Oleh sebab itu, Rasulullah mengajari kepada umatnya, lihatlah yang tersembunyi di balik janji, bahwa Allah menjanjikan kemenangan di perang Badar. Apa yang tersembunyi? Bukan menangnya itu. Orang rata-rata, kita mau berjuang. Apa tujuanmu? Sukses. Apa betul tujuan perjuangan itu sukses? Orang maju perang, tujuannya apa? Mayoritas orang yang maju perang tujuannya aku mau perang nih. Menang katanya. Ketika menang mereka sorak gembira dan merasa meraih tujuannya. Bukan itu tujuannya. Nah, Rasulullah mengejutkan Abu Bakar dan umat ketika itu. Tujuan janji Allah adalah supaya kita itu mewujudkan ubudiyahnya, kehambaannya. Dan kehambaan itu akan muncul ketika seseorang mengalami proses adzillah tadi, rasa hina dina. Jadi manusia itu kalau hina dinanya tidak muncul, maka kehambaannya juga akan sulit muncul. Kenapa? Karena dia pasti akan sombong. Oleh karena itu setelah perang itu Rasulullah SAW berpidato, kita telah pulang dari perang kecil menuju perang besar. Coba bayangkan, ini semua dari proses tujuan kemenangan janji Allah di perang Badar itu supaya umat Islam ketika itu tetap bersimpuh dengan rasa hina dina di depan Allah. Itu loh. Karena itu kenapa ketika Allah memberi kepada sesuatu, nikmatnya, rezekinya kepada seseorang, si hambanya juga ditakdirkan berdoa. Ini hambaku kalau tidak saya takdirkan berdoa, begitu dapat rezeki, dia lupa aku, dia pasti. Lalu dia klaim, ini hasil kerja kerasku sebulan, bukan rezeki Allah. Ini keringatku, ini prestasiku, ini perjuanganku. Bukan Allah ini. Ntar Allah kalau sudah 1 triliun baru Allah itu. Itu katanya. Nah, ini karena itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu tiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Para arifun, orang-orang arif ya, itu senantiasa terus-menerus menjaga rasa terdesak hati, kepepet. Jadi dalam kondisi kepepet itu orang merasa nggak berdaya, ya, nggak memiliki kemampuan, lemah, hina. Orang kalau terdesak itu. Para arifun, para ahli makrifat itu terus menjaga 4 hal tadi: hina dina, tak berdaya, lemah, dan fakir, terus-menerus butuh. Itu ittiror namanya. Ittiror itu seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya para arif itu tiba-tiba dalam satu momentum tertentu, wah sudah beres, sudah selesai perjuanganku, ya saya mau enak-enakan dulu gitu. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Hatinya selalu mengalami satu pressure. Pressure apa? Pressure tentang jati dirinya tadi yang muncul.
Jadi lalu dia tidak lari kemana-mana, tidak memiliki sedikit pun, nggak menginginkan bahkan sedikit pun untuk menengok, mengaduh atau tempat sesuatu yang dia impikan, dia inginkan, kecuali hanya Allah. Gitu. Jadi itu adalah qoror, itu adalah Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu di Al-Quran disebutkan yujibul muttar idza da'ah. Siapa lagi yang mengijabai orang yang terdesak ketika dia berdoa. Ini ayat ini menjelaskan tentang Nabi Musa selama 40 tahun berdoa baru diijabai. Satu doa baru diijabai ini. Itu menunjukkan bahwa ittiror tujuannya adalah ittiror. Ya. Kita ini berdoa setiap hari kok belum saja ya. Mana bukti ijabahnya? Minggu depan belum lagi. Bulan depan belum lagi. Memang ittiror kita belum muncul. Kita doanya hewes-hewes saja. Suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi didatangi seorang ibu. Imam Junaid, anakku hilang, gitu. Tolong didoakan. Oh ya, kamu amini ya. Saya tak doa, berdoa beliau. Pulang ibu itu. Nggak taunya besok juga belum ketemu. Balik lagi beliau dalam kondisi sangat berurai air mata. Imam Junaid, sudah seharian saya tunggu anakku belum datang, masih hilang. Tolong didoakan lagi. Ya sudah, kamu amini ya. Doanya sama, doa yang kemarin dia baca. Sudah, kamu pulang. Nanti juga pulang juga dia. Nyampe di rumah, sampai sehari semalam nggak pulang-pulang itu anak. Besoknya datang lagi ke Imam Junaid dengan suasana remuk redam luar biasa. Imam Junaid, ini permata hatiku ini hilang, belum pulang, tolong didoakan. Oh ya, kamu amini ya. Berdoa, doa yang sama. Si ibu mengamini terus pulang. Ya sudah, kamu pulang, nanti juga pulang anak itu. Sampai di rumah, ibu itu, anak itu sudah ada di rumah. Lalu muridnya Imam Junaid protes kepada beliau. Wahai guru, Anda tega banget katanya. Kenapa enggak Anda doakan 3 hari yang lalu, waktu awal-awal datang itu? Kok baru sekarang doa Anda toh juga sama? Apa Anda tidak serius berdoa, Tuan, gitu, Tuan Guru? Imam Junaid mengatakan, ketika ibu-ibu itu datang kepadaku kemarin hari pertama, itu aminnya biasa-biasa saja. Hari kedua sudah mulai agak memeras air mata. Hari ketiga dia sudah kering air matanya sampai hampir pingsan. Itulah suasana ittiror. Amma yujib al-muttar. Jadi suasana ibu tadi suasana yang sudah siap dengan ijabah. Syariatnya begitu. Hari pertama belum siap diijabahi. Hari kedua juga belum siap sebenarnya. Karena itu kalau Anda berdoa kok belum aja belum, memang Anda belum siap diijabahi sebenarnya. Menurut kita sudah, itu ya. Menurut kita sudah. Menurut Allah belum, kamu belum siap. Bismillahirrahmanirrahim lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari seperti ibu tadi apa ijabahnya Allah? Ya diijabahi. Diijabahi sesuatu yang lain oleh Allah, yang sangat dibutuhkan oleh ibu tadi yang hari pertama, yang ibu itu juga tidak tahu sebenarnya apa kebutuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini karena itu doa pun harus kita pandang apa yang tersembunyi di balik perintah doa. Apa? Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah.
Apa maksudnya inti ibadah? Apakah seluruh ibadah ini ujungnya adalah doa? Maksudnya apakah seperti itu? Kalau begitu nggak usah beribadah, berdoa saja. Intinya itu, otaknya adalah itu tadi. Maksudnya, doa ketika orang Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, itu pasti suasananya suasana ittiror, suasana faqoh, butuh banget. Justru ketika itulah kehambaannya, ubudiyahnya hamba muncul. Aku nggak berdaya Allah. Siapa lagi kalau bukan engkau yang memberi ini, yang itu dan seterusnya. Nah, itu namanya ketika sudah seperti itu, dia benar-benar menjadi hamba. Nah, proses inilah dia mempraktekkan kehambaan. Praktek kehambaan itu namanya ibadah. Ana radh-dhawahir bi anwari atharih wa ana ras-sarair bi anwari awsafih li ajli dzalika afalat anwarudz dhawahir wa lam ta'ful anwarul qulub was-sarair. Walidzalika qila inna syamsan nahari taghrub bil lail wa syamsul qulubi laysat taghib. Ana radh-dhawahir bi anwari atharih, Allah menerangi alam semesta lahiriah, fenomena alam ini ya dengan melalui cahaya yang sifatnya lahiriah, matahari, lampu, listrik, itu namanya cahaya lahiriah. Wa anarus sarair bi anwari awsafih, Allah mencahayai batin para hambanya. Artinya kalau suasana alam ini ya dicahayai melalui cahaya alam. Cahaya alam juga ciptaan Allah, tetapi untuk cahaya batin para hamba, Allah mencerahi dengan cahaya sifat-sifatnya. Karena itu ya, batin ini kenapa tidak doyan dengan dunia? Ya, karena dunia itu cahayanya cahaya duniawi juga, alam juga. Yang dibutuhkan oleh batin kita adalah cahaya sifat-sifatnya. Seterang apapun alam makhluk ini tidak akan pernah bisa menerangi hati kita. Ya, wah saya kepingin kelihatannya saya kok gelap ya hatiku. Sudah seminggu ini saya tidak beribadah, malas, artinya hati sedang gelap. Lalu Anda mau cari hiburan di mall gitu. Itu nggak bakal menerangi hati kita. Karena yang dibutuhkan oleh hati bukan cahayanya mall itu. Tapi cahayanya sifat Allah. Lihat jadi dzalika aflat anwarudz dzawahir, karena itu cahaya alam kemakhlukan lahiriah ini akan sirna. Ya, sirna. Apa saja itu kalau yang muncul dari alam makhluk itu ya sirna. Walam ta'ful anwarul qulub was sarair, sedangkan cahaya di dalam hati dan batin sir itu tidak akan pernah sirna karena itu muncul dari Allah. Maka dalam syair, sungguh cahaya matahari akan sirna oleh malam, dan cahaya hati tak pernah sirna selamanya. Ini kita mesti menyadari nuruh cahaya Allah itu akan melimpah kepada seseorang manakala, jadi begini, apakah kita itu bisa merekayasa cahayanya Allah? Mungkin di alam lahiriah ini kita suka merekayasa, ini lampu di ruangan ini saya nyalakan, saya matikan, dan seterusnya di alam lahiriah. Tapi di alam qalbiyah, sarairiyah, sirriyah, manusia tidak bisa.
Kenapa? Karena cahaya itu mendahului, prosesnya kan begini. Nur, ya. Asalnya nur melimpah di dalam sir kita, ya. Lalu dari cahaya yang melimpah di sir itu tadi, itu dibawa oleh roh kita, lalu hidup. Roh itu kan menjadi hidup. Apapun kalau ada rohnya hidup. Roh itu roh rohani, bukan roh jasmani. Tugasnya adalah membawa nur tadi ke dalam hati kita. Nah, hati kita menjadi hidup, hayatul qalbi namanya itu. Dari hidupnya hati tadi tumbuhlah al-a'mal as-salihah, amaliyah yang soleh. Amaliyah soleh menumbuhkan al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Nah, urutannya seperti itu, asalnya dari nur tadi, keluar. Lalu secara syariat kita diperintah oleh Allah untuk membersihkan. Tugas kita membersihkan piranti-piranti yang menjadi alat bagi hidupnya nur tadi di dalam proses mekanik kalbu kita ini. Jadi ibarat mesin, tugasnya seseorang itu ya bersihin, kasih bensin, kasih apa, supaya apa, ketika di starter itu bunyinya enak dan jalannya enak semua. Nah, itu namanya tugas syariah. Ya. Yang menyebabkan mobil tadi hidup sesungguhnya bukannya proses-proses pembersihan, bersihin ini, dandanin ini, bukan. Begitu juga tugas kita adalah membersihkan hawa nafsu kita. Nafsu kita, qad aflaha man zakkaha. Nafsu kita dibersihkan, kemudian tadhirul qulub, menyucikan hati kita. Itu tugas kita. Bagaimana suasana nur yang melimpah tadi mengalir, ibaratnya begini, bagaimana suara bunyi mobil tadi enak, jalannya laju itu sama sekali tidak bisa diatur full oleh seorang mekanik sebenarnya. Karena sangat tergantung sang pencipta mobil tadi sebenarnya. Banyak rahasia di dalam penciptaan mobil. Kenapa tiba-tiba tadi starter kok bunyi? Pabriknya yang paling tahu. Begitu juga kita ini yang paling tahu adalah Allah yang menciptakan kita, sejauh mana nur itu tadi akan memantul di dalam batin kita. Maksudnya apa? Tidak bisa saya tak membaca istighfar, ini kan membersihkan Pak hati saya Pak dari dosa-dosa. Dan saya juga ingin nanti nur yang masuk itu sekian terangnya di hatiku. Tidak bisa. Ya, membuat rekayasa itu namanya. Tugas kita adalah membersihkan, menyucikan, udah. Bagaimana wujud pantulan cahaya Allah? Pasti ada. Bagaimana wujudnya, fenomenanya, pengalamannya, rasanya, ya biarlah Allah yang menentukan. Karena itu jangan sampai kita terjebak oleh imajinasi ketika kita sedang menghadap Allah. Banyak orang terjebak demikian. Begitu orang mulai zikir, ini contoh, membayangkan, kayaknya aku ini khusyukku begini. Loh, ini namanya memblocking imajinasi kita tentang khusyuk. Kayaknya khusyukku seperti ini. Kalau sudah begini, nah ini saya khusyuk ini. Gak taunya besok, loh kok ada lagi yang lebih dari ini. Lusa, loh kok lebih lagi. Ini gara-gara blocking imajiner yang sering. Oleh karena itu cepat kalau muncul kayak begitu ya cepat istighfar lagi. Allah, mohon ampun ya Allah, jangan ada seperti itu. Terserah engkau ya Allah. Nah,
Ini apalagi ketika orang sholat itu tek itu wah kemana-mana, muter kemana-mana. Itu karena seluruh proses-proses rekaman ya di dalam situasi di luar sholat itu luar biasa. Ketika menghadap Allah dia kepengen bersih, lalu muncul nggak karuan tadi. Seperti beberapa kisah yang muncul di sekitar tanah haram ya, ketika orang haji umroh. Di Indonesia dulu orang penggaweannya kayak begini-begini, makanya di sini pada muncul semuanya. Apakah demikian sebenarnya? Justru munculnya satu potret diri dia di sana itu bukannya Allah sedang menyiksa dia, bukan. Justru Allah sedang membersihkan dia di tempat yang suci itu. Seperti kita membersihkan kotoran, kotorannya kan kelihatan padaan. Alhamdulillah, harus alhamdulillah. Malahan bukannya ditakuti, bersih kok ditakuti. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menghantar kita bahwa segala sesuatu ini memang dari Allah, minallah. Dan segala sesuatu apapun billah disertai oleh Allah. Kalau enggak disertai oleh Allah tidak akan pernah ada sesuatu itu. Entah itu sifatnya fisik kayak minuman, suara, bunyi, mic, angin, energi, semuanya, semua disertai oleh Allah. Jangan sampai kita manusia seringkali memblokir Tuhan. Ya, gimana? Tuhan, bismillahirrahmanirrahim, aku berdoa. Contoh orang makan paling sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bersama Allah ini makan ini. Begitu mulai merasakan enaknya makan, dia merasa Tuhan tidak menyertai nasi, sayur, kunyahan kita, hati kita yang ya enggak? Loh, Allah kok enggak menyertaiku selama aku makan tadi? Tiba-tiba kita pun baca alhamdulillah, kayaknya disertai oleh Allah setelah selesai makan. Ini gara-gara imajinasi kita sendiri. Coba kalau misalnya orang makan mestinya gimana Pak ya kalau makan? Ya makan ya tetap sambil berzikir di hatinya ya. Sambil berzikir. Kenapa? Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah akhir hayat Anda ketika Anda sedang makan. Ya, dan ketika itu Anda tidak berzikir ketika makan itu. Nah, apa enggak celaka kita? Di akhir hayat kita tidak bersama Allah, bersama makanan. Namanya itu. Makan pun terus. Maka para kiai sepuh-sepuh dulu ketika baca basmalah segala tetap saja sak puluhan bismillahirrahmanirrahim. Mulut lagi bismillah lagi. Beliau tuh sendok bismillahirrahmanirrahim. Sendok berikutnya bismillah lagi. Takut kehilangan momentum kesertaan Allah di balik proses-proses tadi. Inilah yang menghantar kita juga kalau kita mengenal semua dari Allah dan semuanya menuju kepada Allah. Maka beliau melanjutkan liyukhaffaf alamul bala angka ilmu bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mublilak, agar nih kata beliau beban cobaan itu ringan. Orang itu yang membuat berat cobaan itu bukan wujud cobaannya loh sebenarnya, bebannya. Contoh apa? Ketika kita itu, yang sering saya contohkan ya, ketika kita dipukul orang, sakit banget ya pukulan itu. Bukan karena pukulannya sebenarnya yang sakit, tetapi karena beban di balik pukulan berupa apa? Dendam dari orang itu masuk, itu jadi beban. Oh, kebetulan yang memukul tadi orang yang selama ini memusuhi saya dan memang saya benci. Anda dipukul begini saja sakit banget rasanya.
Itu namanya beban pukulan. Coba yang memukul adalah orang yang paling Anda cintai dan sangat mencintai Anda. Maka pukulan itu sangat mesra. Karena bebannya hilang gitu. Cobaannya, siksaannya hilang. Azabnya yang hilang. Maka liyukhaffaf alamul bala, kepedihan cobaan itu akan menjadi ringan kalau Anda melihat bi'annahu subhanahu wa ta'ala huwal mublilak, dialah yang sesungguhnya yang memberi cobaan, bukan Anda, bukan orang lain, bukan makhluk. Oh, kalau dia yang memberi cobaan, berarti sebenarnya cara dia mencintaiku. Dia sangat sayang kepadaku dan aku sayang kepadanya. Ketika cobaan datang, oh indah tetap. Falladzi wajahatka minhul aqdar walladzi awwadaka husnal ikhtiyar. Dialah zat yang menghadapkan takdir-takdirnya kepadamu. Ya. Bahwa takdir-takdir itu didatangkan oleh Allah kepada kita. Bukan kita yang menentukan dan menciptakan takdir. Begitu juga walladzi awwadaka husnal ikhtiyar. Itu cara dia untuk mengembalikan dirimu agar berikhtiar sebaik-baiknya. Oh, belum berhasil. Belum berhasil. Belum berhasil. Kenapa ya Allah kok engkau beri takdir berat aku ini? Satu, rasa berat itu karena kita melihat itu tadi tidak dari Allah, tapi dari diri kita. Oh, saya sudah melakukan ini, melakukan itulah, itu. Jadi tambah berat loh itu kalau gagal. Harus kita merasa melakukan. Tapi kenapa Allah kok masih menunda terus kok belum? Itu cara Allah supaya kita ini menyiapkan ikhtiar yang baik. Kenapa? Karena ikhtiar kita itu lebih banyak buruk sebenarnya. Selama ini kita berikhtiar, ya, berikhtiar. Kita niati ikhtiar itu menentukan usaha-usaha perjuangan kita selama ini. Mestinya ikhtiar itu dalam rangka menjalankan perintahnya Allah. Perintah apa? Ya perintah melakukan. Di balik semua perintah itu pasti isinya ikhtiar. Gitu loh. Semua perintah di Al-Quran maupun hadis isinya ikhtiar semua. Ya Allah, yang memerintahkan ikhtiar ini Engkau toh Allah. Karena itu aku hargai, hormati perintahmu Tuhan. Karena itu darimu aku akan bekerja melakukan amaliyah sebaik-baiknya. Coba kalau kita itu sholat misalnya, kok tidak melihat Allah yang memerintah sholat, yang menggerakkan diri kita. Biasanya sholatnya ke susu. Nah itu. Apalagi kalau kita bekerja, mengingat ini saya bekerja kan karena order dari usaha, perusahaan ini dan seterusnya. Tidak. Karena Allah yang memerintahkan kerja, maka kerja kita itu sangat transaksional, terikat oleh order-order ruang waktu di dalam usaha itu. Nanti kalau itu mulai miring, kita miring juga kerjanya. Begitu juga ketika kita beribadah. Maka Ibnu Athaillah itu beliau mengatakan, ini kalimat yang dahsyat sekali, yang menurut saya di kitab-kitab lain saya belum jumpai. Beliau mengatakan adz-dzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Ya. Zikir di dalam sholat itu lebih utama dibanding zikir di luar sholat. Kira-kira Bapak Ibu-Ibu sudah pernah mempraktekkan zikir dalam sholat belum? Gitu. Padahal zikir dalam sholat itu dahsyatnya bukan main. Nah, Pak, apakah saya kalau sholat sambil bawa tasbih ya enaknya gitu? Apa yang dimaksud berzikir di dalam sholat? Itu artinya memanifestasikan
aqimis sholah li zikri. Tegakkan sholat itu untuk ingat padaku loh ya. Jadi kita mengeksplor diri kita, seluruh proses-proses mulai gerak-gerik, ucapan, ini semuanya, ingatan-ingatan, suara-suara apa, itu semua beresensi zikrullah kepada Allah terus. Maka ketika sholat kita harus full banget dengan Allah, karena itu tidak akan pernah bisa ditimbang hebatnya, nilainya, agungnya ketika Anda di luar sholat. Maka ya dimulai, Anda akan baru menunggu sholat nanti. Habis sholat maghrib kapan ya sholat isya, pasti akan begitu nanti kalau Anda sudah memulai bisa zikir di dalam sholat. Kapan ya tahajud, kapan ya subuh gitu. Anda akan menunggu sekali karena indah sekali Anda memasuki forum itu. Jadi demikian Bapak dan sekalian, ya ketika kita belajar zikir di dalam sholat pun jangan memblocking pikiran kita ya. Apa yang seperti ini yang dimaksud ya gitu misalnya. Oh berarti saya sudah berzikir ini kelihatannya gitu. Ya sudah, kita berusaha maksimal terus saja sambil berserah diri, ridho kepada Allah. Dia eksplorasi seluruh makarimul akhlak kita, adab kita kepada Allah. Saya kira demikian Bapak dan sekalian. Saya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.